وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والفتوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصر واهدي قلوبنا بحق نبينا محمد وصحيح لساننا ونور أبصارنا وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah, wabillahi khusus yang sangat kita hormati, kita muliakan para asatidz kita, para hujjah, para tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Fadilatul Mukarram Ustaz Haji Abdul Mawati MH, begitu juga TKM Masjid Jami Nurul Iman, Masjid Al-Fadil, Ustaz Hidayat, serta yang lainnya, yang mudah-mudahan kehadiran beliau semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 2 minggu yang lalu kita telah melaksanakan ibadah kurban yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah kurban yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan masalah kurban. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, wa ma hiya al-adhahi? Wahai Rasulullah, apa sih kurban itu? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, hiya sunnatu nabikum Ibrahim. Kurban itu adalah merupakan sunnah bapak moyang kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi sampaikan demikian, lalu para sahabat bertanya lagi, wa ma lana minha ya Rasulullah? Kalau begitu, apa yang kita bisa dapatkan dari ibadah tersebut? Apa kata Nabi? Nabi alaihissalam kemudian menjawab, likulli sya'ratin hasanah. Bagi setiap satu bulu yang terdapat di dalam hewan korban tersebut, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya satu kebaikan. Jadi orang yang berkorban itu dapat keuntungan kebaikannya berapa banyak? Hitung aja tuh bulu yang ada di hewan korbannya. Kalau dia korbannya kambing, itu bulu kambingnya ada berapa banyak? Maka kebaikan yang didapatkan seperti itu. Begitu juga kalau saat ini korban sapi, berapa banyak kebaikan yang didapatkan? Hitung saja bulu yang ada di hewan sapi tersebut, itulah yang dia dapatkan dari orang yang berkorban. Makanya mudah-mudahan ibadah korban yang telah kita laksanakan 2 minggu yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertekad berniat melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang berkah, yang luas, sehingga kita bisa melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah, terakhir pembahasan kita itu masih bicara tentang masalah haid, ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang haid, bahwa haid itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian yang dialami oleh perempuan. Sekurang-kurangnya perempuan itu mengalami masa haid itu adalah yaumul walailatun, sehari semalam. Ya, dalam artian sehari semalam ini keluar darahnya itu terus-menerus selama 24 jam. Itu sepaling sedikitnya. Ya, dan setelah itu nggak mungkin keluar gitu. Ya. Adapun umumnya perempuan mengalami masa haid itu yaitu 6 atau 7 hari. Sama, walaupun hitungannya 6 sampai 7 hari, ketika dikalkulasi selama 6 hari
Kalau yang 6 hari, ya, bisa jadi ketika di hari pertama keluarnya hanya 4 jam, terus kemudian kosong hari kedua 4 jam, kemudian kosong hari ketiga 4 jam. Begitu juga yang 7 hari. Nah, sehingga baik 6 atau 7 hari yang umumnya dialami oleh perempuan ketika mengalami masa haid itu 24 jam. Adapun paling maksimal seorang perempuan mengalami masa haid itu adalah 15 hari dengan malamnya. Ya. Begitu juga sama. Selama 15 hari itu, ketika di total keluarnya itu pasti 24 jam. Entah nanti di hari pertama keluar, hari kedua, ketiga kosong, hari keempat dia keluar lagi, terus sampai 15 hari. Nah itulah ya dia merasakan keluarnya selama 24 jam. Nah, sehingga paling sedikitnya sehari semalam, umumnya 6 sampai dengan 7 hari, paling maksimalnya 15 hari. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada perempuan yang keluar darah haidnya lebih daripada 15 hari? Maka itu dipastikan adalah darahnya darah istihadah, itu merupakan darah penyakit. Ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas, wa hukmul istihadati annaha la tamna'u as-salata was-sawma wa ghairahuma mimma yamna'uhul haid. Kalau seorang perempuan mengalami atau mengeluarkan darah istihadah, maka hukumnya itu la tamna'us shalah. Darah istihadah itu tidak mencegah perempuan dari mengerjakan sholat. Artinya, walaupun dia keluar darah, tapi karena istihadah tetap sholat diwajibkan. Beda dengan haid. Kalau haid sama sekali nggak boleh dia untuk sholat. Wassauma begitu juga puasa. Perempuan yang keluar dari istihadah tetap diwajibkan puasa. Kalau haid nggak boleh dia puasa. Wa ghairuhuma mimma yamna'uhul haidu, dan apa saja dari sesuatu yang dilarang oleh haid. Ya, artinya kalau seandainya dia berhubungan dengan suaminya boleh atau enggak? Keadaannya lagi keluarkan dari istihadah boleh. Beda dengan haid. Kalau haid nggak boleh. Maka kemudian perempuan yang mengalami atau yang mengeluarkan darah istihadah, ketika dia mau bersuci, ketika dia mau melaksanakan sholat, maka ada langkah-langkah yang diatur oleh syariat. Apa diantaranya? Fatalsilul mustahadatu farjaha. Yang pertama, kalau seorang wanita mengalami atau mengeluarkan darah haid ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka dia terlebih dahulu membersihkan kemaluannya. Kemudian apa lagi? Fatahsyuhu fatahsibuhu. Yang kedua, setelah dia bersihkan, dia tumpah itu kemaluannya, dia ganjel itu kemaluannya. Kemudian apa lagi? Dia balut itu kemaluannya. Lalu setelah itu fatatawaddu ba'da dukhuli waqti shalah. Maka dia berwudunya setelah masuk waktu salat. Nggak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu salat. Selama zuhur jam 12 pas, dia mau melaksanakan sholat zuhur, dia lakukan tadi itu, dia cuci kemaluannya, kemudian dia tumpah kemaluannya, kemudian dia balut kemaluannya di saat waktu zuhurnya belum masuk. Kemudian dia berwudu juga di saat waktu zuhurnya belum masuk. Nah, maka kalau seperti ini bagaimana nih? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia ini termasuk di antara orang yang dihukumkan sama dengan orang laki-laki yang memiliki penyakit salisil baul, yang mohon maaf keluar kencing dulu, nggak ada berhentinya. Maka syarat ketika dia mau sholat, yaitu tambahannya dia berwudunya ketika masuk waktu sholat. Kalau dia mengerjakan sholatnya jam 1, ya berarti setengah 1 dia mesti kerjain ini. Ya, kalau dia mau sholat zuhurnya jam 2, berarti setengah 2 dia kerjain ini. Artinya ada spare waktu untuk dia mencuci kemaluannya, menumpat kemaluannya,
mengurus kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian fatubadir bis-sholati, dan dia bersegera untuk melaksanakan sholat. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia tunda setelah dia kerjakan itu? Nah, maka dikatakan dalam kitab ini, falau asrat bi ghairi maslahatis shalah a'adat jami'a dzalik. Kalau dia tunda itu, ya, dia sudah cuci, kemudian dia sudah tumpah, kemudian dia sudah bangun, kemudian dia sudah wudu, tapi tidak langsung sholat, dia tunda li ghairi maslahatis shalah, yang mana menunda sholatnya itu kepada selain perkara yang tidak ada kaitannya dengan masalah sholat, maka kata fikih a'adat jami'a dzalik, dia mesti ngulang lagi yang tadi kalau dia mau sholat. Ini penyakit yang gak enak, mudah-mudahan ya, istri kita, perempuan kita, siapapun orang yang kita cintai, terutama perempuan, mudah-mudahan Allah jaga dari penyakit ini. Ya begitu juga kita yang laki-laki, mudah-mudahan Allah jaga daripada penyakit salisil baul, yang setiap waktu pasti keluarkan kencing. Jadi itu perbedaannya di antara istihadah dengan haid. Wa yajibu 'alaiha tajdidu ma dzukira min ghaslil farji wa ma ba'dahu li kulli fardin. Dan orang yang punya penyakit istihadah